Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakira Nalatupono dengan NIM 2303013 dari kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput di tabel. Di sini saya akan menginput pada tabel diagnosa dan terdiri dari 7 field. Pertama saya akan menginput nomor rekam medis, selanjutnya diagnosa utama, lalu kode diagnosa, selanjutnya diagnosa sekunder, selanjutnya ada kode diagnosa sekunder, lalu ada tindakan, dan kode tindakan. Lalu di sini saya akan menginput untuk identitas dokter. Di sini saya akan masukkan kode dokter masih dengan yang sama, lalu nama dokter, dan terakhir adalah spesialis. Selanjutnya masuk pada identitas pasien. Di sini saya akan menginput nomor RM dengan masih menggunakan cara yang sama. Lalu nama pasien, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, tanggal lahir, agama, nomor telepon, pendidikan, dan pekerjaan. Di sini saya akan menginput tabel poli yang terdiri dari kode poli, nama poli, jadwal poli, dan DPJP. Lalu saya akan menginput dan masih menggunakan yang sama
Untuk data rawat jalan atau tabel rawat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detrias Febriani dengan NIM 2303016 dari kelas RMIK A. Saya adalah kelompok 6. Video kali ini saya akan membuat query. Yang pertama itu query gabungan. Baik, pertama kita masukkan semua tabel. Yang pertama adalah tabel rawat jalan. Selanjutnya poli, identitas pasien, identitas dokter, dan diagnosa. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari setiap tabel menggunakan primary key. Dari poli ke rawat jalan menggunakan primary key kode poli. Dari rawat jalan ke identitas menggunakan nomor rekam medis sebagai primary key. Dari rawat jalan ke identitas dokter menggunakan kode dokter sebagai primary key, dan dari tabel diagnosa ke rawat jalan menggunakan kode diagnosa utama sebagai primary key. Baik, selanjutnya kita akan menginput field. Yang pertama itu nomor rekam medis dari tabel rawat jalan. Selanjutnya kode poli dari rawat jalan, nama poli dari poli. Selanjutnya nama pasien dari identitas pasien, dan jenis kelamin dari identitas pasien. Selanjutnya kode dokter dari rawat jalan, nama dokter dari identitas dokter. Selanjutnya kode diagnosa utama dari rawat jalan dan diagnosa utama dari tabel diagnosa. Selanjutnya kita run. Baik, ini adalah hasil query yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan menyimpan, save, lalu mengubah nama menjadi gabungan. Ini adalah query pertama yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat query umur menggunakan tabel rawat jalan identitas pasien. Pertama kita masukkan semua fieldnya dari nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, tanggal lahir, agama, nomor telepon, pendidikan, pekerjaan. Dan field selanjutnya itu kita ketik manual. Jumur titik 2, buka date, buka tutup kurung, kurang tanggal lahir, dalam kurung tanggal lahir. Field selanjutnya adalah umur titik 2, buka kurung jumur. Jumur tutup kurung garis miring 365. Run. Baik, ini adalah query kedua yang telah kita buat, yaitu query umur. Selanjutnya kita akan save dan mengubah nama query tersebut menjadi umur. Ini
adalah query kedua yang berhasil kita buat. Selanjutnya adalah query ketiga, yaitu query jenis kelamin. Pertama, kita tinggal copy query umur, lalu paste. Dan mengubah namanya menjadi jengkel, jenis kelamin. Selanjutnya kita ke desain pada bagian jengkel tersebut. Lalu pada field jenis kelamin, pada bagian kriteria, jenis kelamin kriteria, kita ketik manual dalam kurung tampilkan data jenis kelamin. Tampilkan data jenis kelamin, tutup kurung. Selanjutnya pada field pekerjaan, pada bagian OR, kita ketik manual jenis pekerjaan, tutup kurung. Lalu run. Setelah itu kita masukkan L untuk jenis kelamin dan PNS untuk pekerjaan. Baik, ini adalah query ketiga, yaitu query jengkel yang berhasil kita buat, yaitu query jenis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatia dengan NIM 23 jurusan D3 Rekam Medis angkatan 2023 panggilan kontak 6. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat formulir dari tabel yang telah kita buat tadi. Pertama-tama kita akan masuk ke menu create, kemudian kita akan memilih from wizard. Lalu kita akan memilih tabel yang mau kita bikinkan formulirnya. Kemudian kita akan memilih file mana yang akan dimasukkan. Nah, di sini saya akan memasukkan semuanya. Next. Nah, di sini formulirnya sudah jadi. Kemudian untuk mengeditnya kita akan pergi ke view dan design view. Nah, di sini kita akan mengeditnya. Sedikit. Kemudian kita akan membuat fungsi tombol. Pertama kita akan ini sudah jadi tombol X-nya. Yaitu kita akan membuat
Kita akan rapikan terlebih dahulu. Kita akan rapikan sedikit. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tombol panjang sebelah satu. Selanjutnya kita akan tombol senaru. Sudah jadi seperti ini hasilnya, dan begitu juga dengan cara-cara untuk membuat di tabel-tabel sebelumnya.
kosain dari 19,1 ini. Kita buat konsentrasi dan konsentrasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alfazari dengan NIM 2303029. Saya akan membuat form dari 3 jenis query, yaitu yang pertama form gabungan, kemudian form jenis kelamin, kemudian ada form umur. Yang pertama kita buat yang gabungan. Klik gabungan, kemudian kita ke create, kemudian kita ke form wizard. Setelah itu kita memilih di sini query yang akan kita buatkan form. Kita pindahkan datanya, next dan finish. Nah, ini sudah jadi form gabungannya. Kemudian kita klik view, design view, kita perlebar lagi formnya. Kemudian kita akan menambahkan beberapa variabel yang akan berguna dalam pencarian formnya. Itu find, record, next, finish. Untuk mencari data, kemudian ada record operation, yaitu untuk menambahkan data, tombol untuk menambahkan data. Kemudian ada untuk menghapus data. Yaitu kemudian ada untuk meng-save data. Kemudian satu lagi yaitu untuk aplikasinya, untuk keluar aplikasi. Nah, setelah ini ada, kita klik form view. Nah, ini sudah jadi karena kita sudah menambahkannya. Yang kedua, kita akan membuat lagi form dari jenis kelamin. Create, kemudian ke form wizard. Sama dengan langkah awal tadi, kita pindahkan data-datanya. Oke. Kemudian kita klik view. Kemudian kita di sini melebarkan kembali. Dan tadi sudah ada gabungan yang pertama. Kita dapat mengklik ini untuk meng-copy paste dari hasil beberapa file yang kita tambahkan tadi. Kita kembali. Nah, kita rapikan sedikit. Oke.
Kemudian kita klik form view. Nah, di sini sudah jadi lagi terkait dengan form dari jenis kelamin. Kemudian kita akan membuat dari form umur. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu create, kemudian ke form wizard, kemudian kita pindahkan data-datanya, next, kemudian kita klik view, taruh design view, perlebar, kemudian kita copy paste dari sini, dari jenis kelamin yang tadi terkait dengan variabelnya. Nah, setelah itu lalu kita pindahkan. Nah, setelah jadi kita klik view, lalu jadi. Ini sudah jadi formnya, kita simpan terlebih dahulu. Jadi selanjutnya tadi kita simpan. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyifaun Ramadhani Mustari dengan NIM 2303071 dari kelas RMIK 2A akan menampilkan cara membuat Microsoft Access pada bagian report. Pertama-tama kita akan memilih queries gabungan, lalu ke create report wizard, pilih semuanya, lalu next, kita ketikkan nomor rekam medis, lalu kita pilih tabular, landscape, next, lalu finish. Pada bagian ini kita akan edit, kita tambah text box, sama dengan count, buka kurung, kurung kurawal, nomor rekam medis, kurung kurawal, tutup kurung. Selesai. Ini kita edit, record, lalu kita edit lagi, lalu kita add lagi, add text box. Sebelumnya kita geser dulu,
kita tambahkan nomor urut, dengan cara kita pergi ke data lalu ketik sama dengan 1 print text earning sum, kita pilih over group, lalu kita ignore, kita rapikan bagian head atau code-nya, Ctrl